Hamas kembali melakukan serangan terhadap Israel dengan menembaki tentara Israel di Rafah, yang mengakibatkan sejumlah tentara Israel meninggal. Tindakan ini memicu respons dari Israel yang tidak tinggal diam. Di media sosial, banyak yang berpendapat bahwa Hamas seringkali memberikan alasan bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata setiap kali terjadi serangan. Kami mengundang sahabat Zona Populer untuk memberikan pendapat di kolom komentar. Pada Minggu, 19 Oktober 2025, Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target di Gaza Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan individu-individu yang telah menembaki tentaranya di wilayah Rafah. Dalam serangan itu, militer Israel menyatakan berhasil menghancurkan terowongan dan bangunan militer. Saksi mata di Palestina melaporkan adanya ledakan dan tembakan di Rafah, serta suara tembakan tank yang terdengar di dekat kota selatan Abbasan, dekat Khan Younis. Serangan juga dilaporkan terjadi di Zawaidah, dengan ledakan di Deir al-Balah yang menewaskan sedikitnya 5 orang. Al Jazeera mengutip Badan Pertahanan Sipil Palestina yang melaporkan bahwa jumlah korban tewas dalam serangan tersebut mencapai 40 orang. Serangan terbaru Israel di Gaza mengancam gencatan senjata yang mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, yang dinilai rapuh oleh beberapa pihak. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel akan membalas dengan tegas setiap serangan terhadap tentaranya. Sementara itu, Brigade Al-Qassam dari Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata di seluruh wilayah Gaza, bahkan mengklaim tidak mengetahui adanya bentrokan di Rafah. Sebelumnya, seorang pejabat militer Israel menyatakan bahwa Hamas telah melancarkan beberapa serangan terhadap pasukan Israel di Gaza, yang dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Pejabat senior Hamas menuduh Israel berulang kali melanggar kesepakatan tersebut. Kantor media pemerintah di Gaza pada Sabtu, 18 Oktober, melaporkan ada 47 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel sejak kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, perselisihan terkait pemulangan jenazah sandera yang meninggal juga masih terus berlanjut. Usai serangan balasan, Israel segera mengumumkan bahwa gencatan senjata di Gaza telah dilanjutkan pada Minggu, 19 Oktober 2025. Langkah ini diambil setelah serangan yang mengakibatkan korban jiwa, yang dianggap sebagai ujian terberat bagi perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat bulan ini. Serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk seorang perempuan dan seorang anak, sementara 2 prajurit Israel juga terbunuh dalam insiden terpisah. Menurut sumber keamanan Israel, pengiriman bantuan ke Gaza akan dilanjutkan pada hari Senin setelah adanya tekanan dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Israel menghentikan pasokan bantuan sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata yang mereka anggap terang-terangan. Militer Israel menyatakan bahwa serangan udara ditujukan kepada target-target Hamas di berbagai wilayah, termasuk komandan lapangan, terowongan, dan gudang senjata. Salah satu serangan menghantam bekas sekolah di Nusairat yang saat ini digunakan sebagai tempat penampungan bagi warga yang mengungsi. Diperkirakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Steve Wolf, dan menantunya, Jared Kushner, akan mengunjungi Israel pada Senin, 20 Oktober 2025. Kunjungan ini diharapkan dapat membawa pembahasan mendalam mengenai implementasi gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Hamas, melalui sayap bersenjatanya, menyatakan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata, menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam bentrokan di Rafah dan tidak melakukan kontak dengan kelompok lain sejak Maret. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk merespons dengan tegas atas setiap pelanggaran gencatan senjata yang dianggap terjadi. Seorang pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza sempat dihentikan, namun keputusan ini direvisi di bawah tekanan Amerika Serikat, dan bantuan dijadwalkan kembali masuk pada Senin mendatang. Warga Palestina terlihat bergegas membeli kebutuhan pokok di pasar utama Nusairat, sementara beberapa keluarga di Khan Younis terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah serangan terjadi di dekat wilayah tersebut. Insiden ini mengingatkan pada respons Israel terhadap pelanggaran gencatan senjata di Lebanon pada akhir 2024, di mana meskipun gencatan senjata masih berlaku, saling tuduh dan baku serang antara Israel dan kelompok Hizbullah terus terjadi.
Namun, jalan menuju perdamaian di Gaza masih panjang dan penuh ketidakpastian. Upaya untuk membangun kesepakatan abadi terhambat oleh ketidakpercayaan dan aksi saling serang. Gencatan senjata baru di Gaza mulai berlaku sejak 10 Oktober, mengakhiri konflik berkepanjangan selama 2 tahun. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Israel dan Hamas terus saling menuduh melanggar perjanjian. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pasukan Israel telah menarik diri sesuai dengan garis yang ditentukan dalam perjanjian gencatan senjata, dan setiap pelanggaran akan ditanggapi dengan tindakan militer. Hamas menuduh Israel melakukan sejumlah pelanggaran yang menyebabkan sedikitnya 46 orang tewas, serta menghambat pengiriman bantuan. Israel juga menilai bahwa Hamas terlalu lambat dalam menyerahkan senjata para sandera yang telah meninggal. Sejak pekan lalu, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup dan menyerahkan 12 dari 28 jenazah yang dilaporkan telah meninggal. Hamas menegaskan bahwa mereka tidak berniat menyimpan jenazah para sandera, namun sebagian masih terkubur di reruntuhan dan memerlukan perawatan khusus untuk dievakuasi. Sementara itu, penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir masih tertutup sejak Mei 2024. Dalam perjanjian gencatan senjata, penyeberangan ini seharusnya menjadi jalur utama untuk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Meskipun aliran bantuan dari berbagai sumber telah meningkat, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa kebutuhan di Gaza masih jauh dari cukup. Menurut pemantauan kelaparan global IPC, ratusan ribu warga dilaporkan terancam kelaparan. Pertanyaan besar masih menggantung mengenai masa depan Gaza, pelucutan senjata, pemerintahan baru, dan pembentukan negara Palestina. Masalah lain yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah lambannya Hamas dalam mengembalikan jenazah Israel. Hal ini mengancam pengurangan jumlah truk bantuan ke Gaza hingga separuhnya, setelah Israel menuding Hamas terlalu lamban dalam memulangkan jenazah para sandera. Pada Selasa, 14 Oktober 2025, Menteri Israel melaporkan bahwa Palang Merah telah mengembalikan 4 peti jenazah sandera dari jalur Gaza, yang akan diidentifikasi dan dikirimkan kepada keluarga. Keluarga sandera merasa kecewa, karena masih ada 24 jenazah yang belum dikembalikan. Terkait kondisi tersebut, Israel mengancam akan memotong bantuan kemanusiaan ke Gaza dari 600 truk per hari menjadi 300 truk. Hamas menilai keputusan itu sebagai bukti bahwa Israel masih menggunakan isu kemanusiaan sebagai senjata politik, yang pada akhirnya hanya memperlambat pemulihan warga sipil. Di sisi lain, Israel juga disebut telah melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan menembak mati 6 warga Palestina di jalur Gaza. The Independent melaporkan bahwa 5 korban ditembak saat sedang memeriksa rumah mereka di wilayah Al-Sujaya, sementara 1 lainnya tewas akibat serangan di dekat Han Yunis. Militer Israel berdalih bahwa korban ditembak karena mendekati pos militer Israel di zona terbatas, meskipun otoritas kesehatan Gaza menyatakan bahwa para korban adalah warga sipil yang tidak memegang senjata. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berperan sebagai penengah, mengatakan bahwa Hamas telah memberikan jaminan untuk melucuti senjata. Namun, ia memperingatkan bahwa jika kelompok tersebut gagal memenuhi janjinya, Washington akan turun tangan, mungkin dengan kekuatan militer. Di lapangan, PBB melaporkan bahwa ratusan ribu warga Gaza masih kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, terutama setelah Israel membatasi jumlah truk bantuan yang masuk. Perang yang berlangsung selama 2 tahun di Gaza telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa dan melukai 170.000 lainnya. Di pihak Israel, sekitar 1.000 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan ratusan lainnya disandera. Sebagian dari mereka telah dibebaskan, namun proses pemulangan jenazah serta pelepasan tahanan Palestina masih terus menjadi sumber ketegangan baru. Seperti yang kita ketahui, tahap awal kesepakatan damai di Gaza sedang berlangsung, dengan salah satu poin penting adalah penyerahan semua tawanan Hamas, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kesimpulannya, saat ini Hamas bukan lagi kekuatan besar, karena mereka telah tercerai-berai. Kadang-kadang, hanya media yang terlalu membesar-besarkan kekuatan Hamas, padahal mereka tidak sekuat dulu. Simak terus pembaruan berita menarik lainnya, hanya di Zona Populer.